Darah-Mu yang kudus sudah melayakkan kami. Memberkati semua penata layanan yang ada. Kami akan terima isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat Paskah. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ke kanan ke kiri dan sampaikan juga selamat Paskah. Puji Tuhan. Saya juga menyapa semua partner-partner pelayanan yang mungkin nanti sore akan melihat dari YouTube. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk membuka di dalam Alkitab yang kita bawa. Mari kita akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-11 Bapak Ibu. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Mari kita baca dengan bersuara. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Puji Tuhan. Menyitir apa yang hambanya Bapak Haryono Jumat kemarin sampaikan kepada jemaat di tempat ini, bahwa yang baru saja kita baca ayat 25 dan 26 dari Yohanes pasal 11 itu adalah satu dari 7 pernyataan Kristus tentang akulah. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes ini, yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Baru yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur. Menurut saya sebenarnya ada satu lagi yang bisa dimasukkan. Tetapi para teolog memang memisahkan satu pernyataan Kristus yang penting. Karena seringkali ditanya, mana ada di sepanjang Alkitab ini Yesus sendiri berkata dan memproklamirkan diri, mendeklarasikan diri, dia adalah Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu itu menjadi perdebatan yang sengit. Termasuk ajaran bidat saksi Yehova. Itu mempertanyakan mana ada bukti di Alkitab Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan." Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ada. "Akulah terang hidup." Ada. "Akulah pintu." "Akulah gembala yang baik." "Akulah kebangkitan dan hidup." "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." "Akulah pokok anggur." Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes, jemaat yang saya hormati, dalam pasal yang ke-13, mari kita lihat ayat yang ke-13. Ini bisa kita tambahkan sebenarnya. Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan." Jadi terbantahkan
Kalau ada yang berdebat dan berkata, mana pernah Yesus berkata dia adalah Tuhan, ini bukti yang alkitabiah. Saya tidak menambahi, Bapak Ibu juga punya Alkitabnya, saya rasa sama dan kita bisa membaca. Yesus juga mendeklarasikan diri bahwa beliau adalah guru dan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali di dalam Injil Yohanes pasal 11 tadi, dari 7 pernyataan atau 8 pernyataan akulah, Yesus pada bagian Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sebenarnya Yohanes 11 itu berbicara tentang 3 topik, jemaat yang dikasih Tuhan. Yohanes 11 ini berbicara tentang topik iman, tentang topik kemuliaan Allah, dan tentang topik kebangkitan. Ya, tentang iman karena berkali-kali Yesus mengulang di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Nanti di rumah Bapak Ibu baca pasal 11 secara keseluruhan tentang percayakah engkau. Jadi kata percaya, kata iman itu diulang kurang lebih ada 8 kali. Nanti dihitung sendiri ya. Yang kedua, Yohanes 11 membicarakan tema tentang kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa lihat ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Dan pagi hari ini, karena ibadah Paskah, pasal 11 juga berbicara, bertemakan tentang kebangkitan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kebangkitan. Dalam konteks Yohanes 11, Yesus membangkitkan Lazarus. Sebenarnya peristiwa ini Bapak Ibu adalah peristiwa yang menuai banyak kecaman dari orang-orang Yahudi, dari musuh-musuh Kristus. Menuai kecaman karena sangat kontroversi. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus sudah pernah membangkitkan. Ada peristiwa kebangkitan yang lain yang Yesus kerjakan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ya, ingat ya, anak perempuan Yairus di dalam Markus 5 itu, ayat 21 sampai 43. Lalu Yesus pernah membangkitkan anak muda dari kota Nain di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Tetapi ada perbedaan yang signifikan di antara pelayanan Yesus membangkitkan 2 orang tadi dengan membangkitkan Lazarus. Di mana bedanya Bapak Ibu? Bedanya mereka semua saat itu juga dibangkitkan setelah kematian, tetapi untuk Lazarus dibangkitkan sesudah ada di dalam kubur 4 hari. Coba kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia yaitu Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lamanya perjalanan untuk menjumpai Yesus itu 1 hari. Dan orang ini harus kembali itu 1 hari lagi. Lalu kita lihat ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah mati. Berapa hari? 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 39, mari kita lihat. Kata Yesus, angkat batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah busuk. Secara medis sudah tidak bisa. Mati saja secara medis tidak bisa, apalagi sudah membusuk, sudah berbau, sudah 4 hari. Sebab sudah 4 hari ia mati." Ini pelayanan Kristus yang menuai kontroversi. Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Sampai akhirnya tiba di tempat di mana Yesus akan melakukan mujizat, itu berarti sudah hari yang keempat. Kenapa tidak langsung? Pada zaman itu, Bapak Ibu, dan zaman sekarang itu mengadopsi dari apa yang pernah terjadi pada masa itu. Para rabi Yahudi, orang-orang Yahudi itu mempercayai kalau seseorang itu meninggal, maka rohnya itu tidak akan langsung pergi. Rohnya akan ada di sekeliling orang yang meninggal itu selama 3 hari. Itu sampai hari ini tradisi di sana seperti itu. Bahkan ini diadopsi menjadi tradisi di negeri kita. Dan banyak daerah yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal tidak langsung pergi. Jadi rohnya itu masih berkeliling di sekitar tubuhnya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, baru hari yang keempat Yesus sampai, karena Yesus pengen mematahkan adat istiadat kebiasaan yang seperti itu. Sementara di dalam seluruh Alkitab dikatakan, begitu seseorang memang dipanggil oleh Tuhan, saat itu juga dia sudah berpindah tempat. Rohnya keluar dari dalam tubuh dan bukan gentayangan. Dia akan berada di tempat yang seharusnya dia berada. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada ibadah penghiburan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, ya, mau 1001 hari, 41 hari, 8 hari, atau 4 hari, apapun namanya, itu bukan untuk mendoakan yang meninggal, tetapi untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sebab yang bersama Kristus ini pasti sudah aman. Mujizat yang terakhir ini tentang Lazarus dibangkitkan itu bukan akhir dari semua mujizat. Masih ada mujizat lain yang Yesus lakukan. Tetapi ini mujizat yang paling menuai kecaman, baik dari pengikut-pengikutnya maupun dari orang-orang yang memusuhi Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi semua sahabat Yesus, semua yang memusuhi Yesus, semua orang Yahudi tidak dapat menyangkal dan tidak bisa menutup mata untuk akhirnya memandang dan berkata, memang benar Lazarus akhirnya bangkit. Saudara, arti kebangkitan yang dialami oleh Lazarus membuktikan bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah di atas kematian, di atas segala kemustahilan. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 19. Karena itu kalau pagi ini kita memperingati Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematian, saudara, kita tidak boleh heran dan kita tidak boleh meragukan
Sebab kalau Yesus bukan Allah di atas kebangkitan, dan dia tidak mampu membangkitkan orang dari kematian, untuk apa saudara dan saya ada di dalam gereja ini memuji dan menyembah Tuhan? Kita buka 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi setelah Jumat Agung, Yesus benar-benar bangkit pada hari Minggu pagi. Kematian tidak berkuasa atas Yesus, tetapi Yesus menguasai segala bentuk kematian dan maut. Musuh yang terakhir bagi manusia adalah kematian. Musuh yang paling ditakuti oleh manusia bukanlah penyakit, tetapi maut, tetapi kematian. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 26 Bapak Ibu. Dikatakan musuh yang terakhir, yaitu maut atau kematian, yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan yang membinasakan adalah Yesus Kristus. Dideklarasikan melalui kebangkitannya. Karena itu ketika Yesus memerintahkan Lazarus keluar dan bangkit, saudara, itu harusnya membawa kita untuk mengerti dan melihat bahwa yang namanya beban hidup, pergumulan hidup, bahkan kematian tidak bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru kalau waktu kita selesai, waktu kita habis, kita akan ada bersama dengan Kristus, memerintah dengan Dia di dalam kemuliaannya. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang karena tidak takut kematian sebagai musuh yang terakhir lalu pengen cepat mati? Saya yakin tidak ada. Betul ya? Nasi pecel masih enak. Betul? Kerupuk sukacita masih enak. Tuhan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat sebentar di dalam Yohanes 11 kembali. Ayat 20 sampai 27. Kembali di dalam Yohanes tadi. Pasalnya yang ke-11. Kita lihat ayat 20 sampai 27. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Nanti di rumah Bapak Ibu baca seluruh ayat di dalam satu pasal ini ya. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Berapa banyak saudara seringkali menjadi seperti Marta? Tetapi sekarang pun, ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu, kayaknya rohani, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lalu kata Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara lihat kontroversi yang dialami oleh Marta ini. Di satu sisi Marta berkata, kalau engkau ada datang lebih cepat, nggak akan terjadi kematian ini. Ya, tapi dia berkata, ya sih, tapi aku percaya kok bahwa engkau pasti bisa melakukan yang terbaik. Lalu Yesus berkata apa? Sekarang saudaramu akan bangkit. Tapi lihat jawabannya apa? Kata Marta kepadanya, ya sudah, aku tahu memang ia akan bangkit Tuhan, tapi tidak sekarang, tapi bangkitnya nanti pada waktu akhir zaman. Saudara, ini buat saya berarti Marta itu punya doktrin tentang kebangkitan itu
bagus. Doktrin tentang kebangkitan pada akhir zaman itu bisa diacungi jempol. Dia punya doktrin yang alkitabiah. Karena di sepanjang Alkitab memang sudah diajarkan manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi ada satu bagian yang Marta hilang. Ada sesuatu yang lebih dari doktrin. Karena gereja di belakang mimbar selalu menyampaikan doktrin. Doktrin yang dia bilang memang alkitabiah. Tapi ada yang lebih daripada doktrin. Yang punya Alkitab ini pribadi firman itu sendiri. Kok nggak ada yang amin? Siapa? Yesus. Makanya dalam ayat 24 Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit, tapi nanti pada waktu bangkitnya orang-orang benar pada akhir zaman. Lalu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya Yesus berkata, seringkali kita cuma lebih memperhatikan dogma dan doktrin, tapi kita melupakan satu pribadi yang lebih daripada segala doktrin, dogma yang dibangun oleh teolog siapapun, yaitu milikilah Yesus pribadi yang berkata, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Memang Alkitab mengajarkan kematian bagi Yesus itu bukan akhir dari segala-galanya. Tutup mata untuk dunia, tapi buka mata untuk kekekalan. Saking semangatnya saudara, sampai ngomong aja, ya apa orang Jawa bilang kami sosolen. Saking semangatnya saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya, nggak ada kematian yang abadi di dalam Yesus. Yang ada apa? Kehidupan kekal. Tinggalkan dunia yang sementara, tapi saudara harus pulang ke rumah yang sebenarnya. Dan dikatakan setiap orang yang hidup, setiap orang yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita buka sebentar Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Ada kata-kata lainnya enggak di situ? Barang siapa yang percaya lalu setia ikut pemuritan, setia ikut Bible study, setia ikut KOR, setia ikut kunjungan ke rumah sakit, setia ikut yang lain-lain. Ada di situ. Kuncinya di mana? Percaya siapa? Sepenuhnya. Setelah saudara terima anugerah keselamatan dan percaya, maka otomatis saudara akan melakukan firman Tuhan. Tidak cuma dibaca, dilakukan. Tidak hanya dibaca, tidak hanya direnungkan, tetapi dipraktekkan. Itu bukti bahwa saudara percaya, mengasihi Tuhan, taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita kembali di dalam Yohanes 11 Bapak Ibu. Tadi kita melihat tokoh yang bernama Marta ya. Yohanes 11 ayat 31 sampai 37 ya. Nah ini, kalau tadi Marta itu mewakili doktrin yang alkitabiah tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Sekarang kita lihat ini ya, ayat 31 sampai 37 ini. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Apa Yesus nggak tahu? Tahu Bapak Ibu. Yesus tahu. Dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus sendiri kok yang berkata, Lazarus pasti akan mati. Tapi dalam ayat ini Yesus bertindak seolah-olah tidak tahu. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Saudara lihat ini respon, ini doktrin yang benar. Ketika orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus berkata, Yesus ini punya doktrin kasih yang luar biasa. Sampai masyul hatinya, sedih. Ini dalam bahasa Ibraninya tidak cuma sedih Yesus ini, tapi juga tidak cuma nangis, tapi menunjukkan duka cita yang mendalam. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, orang lalu bilang begini, "Saya ikut menyampaikan sukacita." Ya sudah, terserah. Tapi saya bilang saya ikut berduka cita. Ada orang bilang, "Pak, itu tidak alkitabiah, harusnya berbelasungkawa." Lah ini gimana Yesus? Ya, itu cuma istilah Bapak Ibu. Tapi ya kebangetan kalau ada orang yang meninggal lalu bilang saya ikut bersuka cita, supaya kelihatan wah lebih rohani. Karena ini kan pindah Pak ke sorga, jadi saya ikut bersuka cita. Ya nggak begitu juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seperti itu ke adijasa lagi maisong, itu kira-kira keluarga yang gimana? Mata 5 watt jadi 100 watt. Betul ya? Iya. Makanya harus punya hikmat juga. Nah, tapi ini penafsir Alkitab bilang begini, posisi Yesus ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sepertinya orang Yahudi memang punya doktrin yang benar dengan berkata Yesus ini punya compassion yang luar biasa, punya belas kasihan yang luar biasa. Tapi dari kalimat ini ya, tetapi beberapa orang diantaranya berkata apa? Kurang ajar nggak ini kayak gini ya? Tetapi beberapa orang diantaranya berkata begini Bapak Ibu, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Nah ini seolah-olah punya doktrin yang benar dengan menempatkan Allah Maha Kasih, sekarang meragukan Allah. Kali ini Yesus gagal. Kali ini terbukti dia bukan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih dari doktrin yang Marta punya, yang orang Yahudi punya, kita harus lebih memperhatikan pribadi Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara harus lebih melihat Yesus secara utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu tidak boleh berkata, "Kenapa ya kepada si A yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan, tapi kenapa kepada si B beliau sakit akhirnya harus berangkat pulang? Kenapa kepada seorang pendoa ini dia tidak pernah sakit, tapi seorang pendoa yang satunya sakit-sakitan terus, mulai dari sampai migrain, sampai vertigo, sampai asam lambung, gak pernah sembuh. Stop semuanya itu. Saudara harus lihat pribadi yang utuh dari Yesus, dan saudara harus belajar bahwa penyakit, pergumulan, beban hidup itu tidak bisa menjadi ukuran, menjadi kompas seseorang itu didekati Tuhan atau ditinggalkan oleh Tuhan.
Saudara, gambarannya begini, ketika kita mengantarkan seseorang, itu keluarga yang sangat mengasihi, ataupun mungkin karena yang meninggal ini memang melakukan banyak kesalahan dan dosa, lalu orang juga tidak suka, tapi batas terakhir begitu masuk dalam tanah dan dimakamkan, seolah-olah selesai buat manusia yang hidup. Betul ya, walaupun nanti datang, dijenguk, dilihat, diberi bunga, tetap kita tidak bisa ngajak bicara. Tidak ada respon, tidak ada interaktifnya. Selesai sampai di sana. Ketika dilakukan sebuah kremasi, ya, berhentinya di mana? Keluarga tidak mungkin bakal ikut sampai pada tombol yang akan ditekan. Begitu tombol ditekan, peti masuk ke dalam proses perabuan, keluarga pasti harus keluar. Selesai. Secara manusia selesai. Tapi dari dimensi Allah apakah selesai? Saudara tidak akan pernah ngerti kalau saudara tidak menerima Kristus sebagai pribadi yang utuh. Saudara terbagi-bagi di dalam doktrin-doktrin yang seperti Marta tadi. Atau seperti orang-orang Yahudi yang melihat Allah maha kasih, tapi juga melihat Allah maha gagal. Orang lain dia melekkan, tapi dia sendiri gak bisa menolong untuk menyembuhkan, bahkan menurunkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26. Kalau saudara menerima Allah sebagai pribadi yang utuh, lebih dari dogma dan doktrin, lebih dari liturgi, lebih dari ajaran-ajaran yang sering kali dianggap itu kebenaran mutlak, saudara harus terima kebenaran yang mutlak adalah Yesus Kristus. Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26, ini ayat yang sering kita baca. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Betul? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Dia pribadi yang agung, yang punya langit bumi dan segala isinya, gunung batuku, kota bentengku, perlindunganku. Dia adalah bagian hidupku yang tetap selama-lamanya. Saudara ngantar sampai pada pemakaman, saudara ngantar sampai pada tombol yang akan ditekan, tetapi justru Alkitab berkata, Roma 8 ayat 35, bahkan tanah tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kematian tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Ya, kita lihat Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 35 berbunyi seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau api sekalipun, apapun, tidak ada. Tetap Kristus menjadi bagian kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, melalui tema Akulah Kebangkitan dan Hidup, Yesus sudah membuktikan maut, musuh terakhir, dikalahkan dan dihancurkan. Yesus sudah bangkit. Saudara boleh percaya di tengah-tengah proses kehidupan kita, pergumulan yang kita alami ketika kita berjalan di dalam dunia yang fana ini, percayalah pengharapanmu akan Kristus tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah peringatan Paskah pagi hari ini, saya rindu mengingatkan setiap kita, ketika kita di dalam pergumulan,
ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, badai kehidupan, gejolak kehidupan, tidak ada yang bisa memisahkan saudara daripada kenyataan kehadiran Kristus. Saudara, bahkan apapun boleh lenyap, tetapi Tuhan tinggal tetap. Saudara dimiliki Tuhan dan saudara memiliki Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, baik persepuluhan, baik persembahan kasih, diakonia, ucapan syukur, semua boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang telah memberkati kami, membangkitkan kami puji, kami sembah, kami agungkan dan muliakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh partner-partner pelayanan tanpa terkecuali dimanapun beliau berada, diberkati, diberkati dengan limpah dan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat semua penata layanan yang terlibat di sepanjang ibadah, diberkati dengan ajaib dan luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dipertemukan di dalam ibadah-ibadah berikutnya. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, wakilnya, semua menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, para gubernur, wali kota, bahkan semua pemimpin di negeri kami sampai tingkat yang terendah diberkati, diberikan hati yang menghormati, yang takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebelum jemaatmu pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah melawat kami dan membangkitkan kami dari segala keterpurukan, dari segala sakit penyakit, dari segala pergumulan, dari segala beban hidup, dari segala persoalan, dan dari semua hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang sakit beroleh kesembuhan dan kelepasan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan sudah menjawab dan menolong kami. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.